Ayu adalah seorang istri yang bahagia, tetapi belakangan ini, ia sering terbangun dengan perasaan cemas setelah bermimpi suaminya, Rudy, menikah lagi. Mimpi itu selalu sama. Rudy berdiri di altar, tersenyum kepada wanita lain. Setiap kali terbangun, Ayu merasa hatinya hancur. Ia mulai mempertanyakan apa yang salah dalam pernikahan mereka. Ayu adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan pernikahan yang tampak sempurna dengan suaminya, Rudy. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki seorang putri kecil bernama Sari. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan tawa, cinta, dan kebahagiaan. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, Ayu mulai mengalami mimpi-mimpi aneh yang mengganggu ketenangannya. Setiap malam, Ayu terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar-debar. Dalam mimpinya, ia melihat Rudy berdiri di altar, tersenyum lebar kepada seorang wanita lain yang mengenakan gaun pengantin putih. Wanita itu tampak anggun dan menawan, tetapi bagi Ayu, sosok itu adalah ancaman yang nyata. Mimpi itu selalu berakhir dengan Ayu berlari ke arah Rudy, tetapi saat ia sampai di sana, Rudy sudah menghilang, meninggalkan Ayu sendirian dan hancur. Mimpi-mimpi ini membuat Ayu merasa cemas dan tidak berdaya. Ia mulai mempertanyakan diri sendiri. Apakah ada yang salah dalam pernikahan mereka? Apakah Rudy tidak lagi mencintainya? Saat melihat Rudy tersenyum dan bermain dengan Sari, hatinya terasa berat. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi, belaka, tetapi rasa takutnya semakin menguat. Setiap kali terbangun dari mimpi buruk itu, Ayu mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Itu hanya mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Namun semakin sering ia bermimpi tentang pernikahan Rudy dengan wanita lain, semakin sulit baginya untuk meyakinkan dirinya bahwa semua itu tidak akan pernah terjadi. Mimpi-mimpi itu seolah menjadi cermin dari ketidakamanannya dalam hubungan mereka. Ayu mulai mencari tahu lebih banyak tentang mimpi tersebut. Ia membaca artikel tentang arti mimpi dan menemukan bahwa seringkali mimpi mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran yang terpendam. Namun, penjelasan itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa cemas yang terus menghantuinya. Setelah berminggu-minggu dihantui oleh mimpi tersebut, Ayu menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyimpan perasaannya sendirian. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu setelah Sari tidur, Ayu merasa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara dengan Rudy. Dengan hati berdebar-debar dan suara bergetar, ia memutuskan untuk membuka percakapan yang sulit ini. "Sayang," Ayu memulai dengan hati-hati. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang menggangguku akhir-akhir ini." Rudy menatapnya dengan penuh perhatian, mengangguk sebagai tanda bahwa ia siap mendengarkan. Aku sering bermimpi tentang kamu menikah lagi," ungkapnya perlahan. Suara Ayu hampir tak terdengar saat ia melanjutkan. "Dalam mimpiku, kamu berdiri di altar dengan wanita lain." Ia menundukkan kepala, merasa malu dan cemas akan reaksi suaminya. Rudy terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak pernah menyangka bahwa mimpi-mimpi seperti itu bisa mengganggu pikiran istrinya. "Ayu," katanya lembut sambil menggenggam tangan Ayu. "Itu hanya mimpi. Kita baik-baik saja, kan? Aku mencintaimu dan hanya kamu." Namun meskipun kata-kata Rudy menenangkan hatinya sejenak, Ayu masih merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah antara kita," ujarnya dengan suara pelan. "Aku merasa kamu semakin menjauh." Rudy menghela napas panjang dan menjelaskan bahwa ia baru-baru ini mengalami tekanan di tempat kerja yang membuatnya lebih pendiam dan kurang terbuka. "Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa tidak aman," katanya tulus. "Aku akan berusaha lebih baik lagi." Percakapan itu membawa sedikit kelegaan bagi Ayu, tetapi ia tahu bahwa mereka perlu lebih banyak waktu untuk membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Ia berharap bahwa dengan keterbukaan ini, mereka bisa menghadapi ketakutan bersama-sama. Ayu menyadari bahwa komunikasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Meskipun rasa takut masih ada dalam dirinya, ia merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan Rudy.
Ia bertekad untuk terus terbuka dan jujur tentang perasaannya agar hubungan mereka tetap kuat. Dengan harapan baru di hatinya, Ayu berharap mimpinya tidak akan menjadi kenyataan dan bahwa cinta mereka akan mampu mengatasi segala rintangan yang ada di depan mereka. Setelah percakapan yang membuka jalan antara Ayu dan Rudy, Ayu merasa sedikit lebih tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpastian dalam hatinya kembali muncul. Meskipun Rudy berusaha untuk lebih terbuka dan perhatian, Ayu mulai merasakan adanya perubahan yang tidak bisa diabaikan. Rudy sering pulang larut malam, dan ketika ia berada di rumah, ia tampak lebih pendiam dan tertekan. Ayu berusaha memahami situasi ini. Ia tahu bahwa pekerjaan Rudy sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi cukup menuntut. Namun, ada kalanya ia merasa bahwa Rudy tidak sepenuhnya hadir dalam hubungan mereka. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, Rudy seringkali terlihat melamun, seolah pikirannya berada di tempat lain. Ayu merasa terasing, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Suatu hari, saat Ayu sedang menjemput Sari dari sekolah, ia melihat Rudy berbicara dengan seorang wanita di depan kantor. Wanita itu tampak anggun dengan rambut panjang, yang tergerai dan senyuman yang menawan. Hati Ayu berdegup kencang saat ia menyaksikan momen itu dari kejauhan. Ia tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi melihat kedekatan mereka membuatnya merasa cemas. Setelah kembali ke rumah, Ayu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Rudy tentang wanita tersebut. "Sayang, siapa wanita yang kamu bicarakan di kantor tadi?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Rudy tampak terkejut dan menjawab bahwa wanita itu adalah rekan kerjanya yang baru saja pindah ke kota dan sedang bekerja sama dalam proyek baru. Mendengar penjelasan itu tidak sepenuhnya menghilangkan rasa cemas Ayu. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam hubungan itu daripada yang ditunjukkan oleh Rudy. Ketidakpastian ini semakin membuatnya terjebak dalam pikiran negatif. Ia mulai membayangkan skenario terburuk jika Rudy benar-benar jatuh cinta pada wanita itu dan meninggalkannya untuk memulai hidup baru. Ayu mencoba untuk tetap tenang dan tidak membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Namun, setiap kali mimpi buruk itu kembali menghantuinya. Ia merasa semakin terjebak dalam lingkaran ketidakpastian. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini. Merasa tertekan oleh semua pikiran negatif yang terus mengganggu benaknya, Ayu memutuskan untuk mencari kebenaran tentang perasaannya sendiri dan situasi yang sedang dihadapinya. Ia mulai membaca artikel tentang mimpi dan psikologi pernikahan untuk memahami lebih baik apa yang mungkin terjadi dalam dirinya. Dari berbagai sumber yang dibacanya, Ayu menemukan bahwa mimpi tentang pasangan menikah lagi seringkali mencerminkan ketidakamanan atau kekhawatiran akan kehilangan cinta seseorang. Mimpi tersebut bukan hanya sekadar refleksi dari ketakutan akan perselingkuhan, tetapi juga bisa menjadi tanda bahwa ada masalah komunikasi atau ketidakpuasan dalam hubungan tersebut. Menyadari, hal ini membuat Ayu merenungkan kembali hubungan mereka. Apakah ada hal-hal yang belum ia ungkapkan kepada Rudy? Apakah ia sudah cukup memberikan dukungan kepada suaminya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah kesadarannya bahwa mungkin ia juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan pernikahan mereka. Dengan tekad baru, Ayu mulai mencari cara untuk memperbaiki komunikasi antara mereka. Ia mulai menulis jurnal harian untuk mencurahkan perasaannya dan merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hubungan ini. Dalam jurnalnya, ia menuliskan harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatirannya dengan jujur. Suatu malam setelah Sari tidur, Ayu mengajak Rudy untuk duduk bersama di sofa. "Aku ingin kita berbicara lagi," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Aku ingin kita saling terbuka tentang apa yang kita rasakan." Rudy menatapnya dengan serius dan mengangguk, "Setuju. Aku juga merasakan hal yang sama," ujarnya. "Aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain." Ayu kemudian menceritakan semua perasaannya. Ketakutan akan kehilangan Rudy, kekhawatirannya tentang wanita di kantor, dan bagaimana mimpi-mimpi itu telah memengaruhi pikirannya sehari-hari.
Ia juga berbagi tentang penemuan-penemuan dari bacaannya mengenai mimpi dan komunikasi dalam pernikahan. Rudy mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah Ayu selesai berbicara, ia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ayu, aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa tidak aman," katanya tulus. "Aku terlalu fokus pada pekerjaanku dan mungkin kurang memberi perhatian padamu." Percakapan itu memberikan kelegaan bagi Ayu. Mereka berdua sepakat untuk lebih terbuka satu sama lain dan berusaha menciptakan ruang aman bagi perasaan masing-masing. Mereka juga setuju untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama sebagai keluarga agar ikatan mereka semakin kuat. Dengan langkah-langkah kecil menuju keterbukaan emosional ini, Ayu berharap dapat mengatasi ketakutannya dan membangun kembali rasa percaya diri dalam hubungan mereka. Meskipun jalan ke depan mungkin masih penuh tantangan, Ayu merasa optimis bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan jika keduanya bersedia berjuang bersama-sama. Setelah percakapan yang penuh makna di malam itu, Ayu merasa ada harapan baru dalam pernikahan mereka. Rudy berjanji untuk lebih memperhatikan perasaannya dan berusaha untuk lebih terbuka. Namun, meskipun ada komitmen dari Rudy, Ayu tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Ia harus bersabar dan terus berusaha untuk menciptakan suasana yang mendukung keterbukaan emosional di antara mereka. Selama beberapa minggu ke depan, Ayu mencoba untuk lebih aktif dalam komunikasi dengan Rudy. Ia mulai membagikan perasaannya dengan lebih jujur, tidak hanya tentang ketakutannya, tetapi juga tentang kebahagiaannya. Setiap kali mereka memiliki waktu bersama, Ayu berusaha menciptakan momen-momen intim di mana mereka bisa berbagi cerita dan pengalaman sehari-hari. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana tetapi menyenangkan, Ayu mengajak Rudy untuk duduk di teras belakang rumah mereka. Bintang-bintang bersinar terang di langit malam, menciptakan suasana yang romantis. "Rudy," katanya lembut, "aku ingin kita berbicara tentang hal-hal yang membuat kita bahagia." Rudy tersenyum dan mengangguk. "Tentu, Ayu. Apa yang membuatmu bahagia?" tanyanya. Ayu mulai menceritakan tentang kenangan indah saat mereka pertama kali bertemu. Bagaimana ia merasa jatuh cinta pada pandangan pertama, dan semua momen kecil yang membuatnya merasa bersyukur memiliki Rudy dalam hidupnya. Mendengar cerita-cerita itu membuat Rudy tersenyum lebar dan mengingat kembali masa-masa indah dalam hubungan mereka. Setelah Ayu berbicara, Rudy pun berbagi tentang apa yang membuatnya bahagia. Ia mengungkapkan betapa berartinya Sari bagi mereka dan bagaimana ia merasa bangga menjadi ayah. Rudy juga menceritakan tentang impian-impian kecilnya, seperti ingin membawa keluarga mereka berlibur ke tempat-tempat baru. Percakapan itu membawa kedekatan baru di antara mereka. Ayu merasa beban di hatinya sedikit berkurang, dan ia menyadari bahwa keterbukaan emosional adalah kunci untuk membangun kembali kepercayaan dalam hubungan mereka. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, mimpi buruk masih kadang-kadang menghantui Ayu. Ia mencoba untuk tidak membiarkan mimpi itu mempengaruhi harapannya. Tetapi terkadang, rasa cemas itu muncul kembali ketika ia melihat Rudy terlalu dekat dengan rekan kerjanya. Seiring berjalannya waktu, Ayu menyaksikan perubahan positif. Dalam dinamika hubungan mereka, Rudy mulai lebih sering melibatkan Ayu dalam kehidupannya. Ia mengajak Ayu untuk ikut serta dalam rapat-rapat kerja ketika ada kesempatan dan berbagi informasi tentang proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Hal ini membuat Ayu merasa dihargai dan terlibat dalam dunia suaminya. Selain itu, Rudy juga mulai menunjukkan perhatian lebih terhadap kebutuhan emosional Ayu. Ia sering menanyakan bagaimana perasaannya dan mendengarkan dengan seksama saat Ayu berbagi cerita tentang harinya. Keterbukaan ini memberikan rasa aman bagi Ayu dan membantu mengurangi kecemasannya. Mereka juga mulai melakukan aktivitas bersama sebagai keluarga lebih sering. Mereka merencanakan akhir pekan untuk pergi ke taman atau melakukan piknik sederhana di halaman belakang rumah. Sari sangat senang melihat orang tuanya bersama-sama dan merasakan kebahagiaan yang terpancar dari kedua orang tuanya. Namun, meskipun ada banyak hal positif yang terjadi, ketakutan masih terkadang muncul dalam benak Ayu.
Suatu sore ketika ia sedang menunggu Rudy pulang dari kerja, ia melihat pesan masuk di ponsel suaminya dari nomor yang tidak dikenalnya. Hatinya berdebar kencang saat melihat pesan tersebut muncul di layar ponsel. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Ayu merasa terpaksa untuk membuka pesan tersebut tanpa sepengetahuan Rudy. Pesan itu ternyata berasal dari rekan kerja Rudy yang menanyakan tentang proyek terbaru mereka. Meskipun isi pesan itu tidak mencurigakan, rasa cemas tetap menghantui pikiran Ayu. Ketika Rudy akhirnya pulang ke rumah, Ayu berusaha menenangkan dirinya dan tidak menunjukkan kecemasannya. Namun, saat makan malam bersama keluarga, ia merasa sulit untuk berkonsentrasi pada percakapan karena pikirannya terus melayang pada pesan tersebut. Setelah makan malam selesai dan Sari sudah tidur, Ayu memutuskan untuk berbicara dengan Rudy lagi. "Sayang," katanya dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku ingin kita berbicara tentang sesuatu." Rudy menatapnya dengan serius dan mengangguk. "Tentu saja, ada apa?" tanyanya. Ayu mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tadi aku melihat pesan masuk dari rekan kerjamu. Aku tahu itu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi aku merasa cemas." Ia menjelaskan bagaimana ketidakpastian terkadang membuatnya merasa terjebak dalam pikiran negatif. Rudy mendengarkan dengan seksama dan menjawab dengan tenang. "Ayu, aku mengerti perasaanmu," katanya. "Aku akan selalu berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka antara kita agar kamu tidak merasa cemas." Percakapan itu membantu meredakan ketegangan di antara mereka. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, Ayu merasa bahwa hubungan mereka semakin kuat seiring dengan usaha bersama untuk saling memahami satu sama lain. Meskipun Ayu dan Rudy telah berusaha memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan di antara mereka, mimpi-mimpi buruk yang menghantui Ayu tidak sepenuhnya menghilang. Setiap kali ia terbangun dengan perasaan cemas, ia berusaha untuk menenangkan dirinya dengan mengingat semua kemajuan yang telah mereka buat. Namun, pada suatu malam yang menentukan, mimpi buruk itu akhirnya menjadi kenyataan. Sore itu, Ayu pulang dari pasar setelah membeli bahan makanan untuk makan malam. Ketika ia mendekati rumah, ia melihat Rudy berdiri di depan kantor, berbicara dengan wanita yang sama yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wanita itu tampak anggun dan percaya diri, dan Ayu tidak bisa menahan rasa cemburu yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Hatinya berdegup kencang saat ia memperhatikan interaksi mereka. Rudy tampak tersenyum lebar dan tertawa, sementara wanita itu menyentuh lengan Rudy dengan lembut. Momen itu seolah-olah memperkuat semua ketakutan dan kekhawatiran yang telah mengganggu pikiran Ayu selama ini. Ia merasa seolah-olah mimpinya sedang terulang kembali, dan kali ini, itu bukan sekadar mimpi, ini adalah kenyataan. Ayu merasa terjebak antara keinginan untuk menghampiri Rudy dan wanita itu, atau bersembunyi di balik sudut jalan dan mengamati dari jauh. Akhirnya, rasa cemasnya mengalahkan rasa ingin tahunya, dan ia memutuskan untuk bersembunyi sejenak di balik pohon besar di dekat situ. Dari tempat persembunyiannya, ia menyaksikan percakapan mereka berlangsung. Setelah beberapa menit, yang terasa seperti selamanya, Rudy akhirnya berpamitan kepada wanita itu. Sebelum pergi, wanita itu memberikan kartu nama kepada Rudy sambil tersenyum manis. Hati Ayu hancur saat melihat momen itu. Semua ketakutan yang pernah ia rasakan kini menjadi nyata. Ketika Rudy pulang ke rumah, Ayu sudah menunggu dengan perasaan campur aduk, antara marah, cemas, dan bingung. Ia ingin sekali bertanya tentang wanita itu, tetapi takut akan reaksi Rudy. Namun, saat melihat senyum Rudy yang cerah, semua perasaannya seolah meledak. "Siapa dia?" tanya Ayu, tanpa basa-basi saat Rudy masuk ke dalam rumah. Rudy tampak terkejut dengan pertanyaan mendadak tersebut. "Siapa-siapa?" tanyanya bingung. "Wanita yang kamu bicarakan di depan kantor tadi. Apa kamu punya hubungan dengannya?" Suara Ayu sedikit meninggi karena emosi yang tak tertahan. Rudy mengerutkan dahi dan menjelaskan bahwa wanita itu adalah rekan kerjanya yang baru pindah ke kota dan sedang bekerja sama dalam proyek baru. "Dia hanya seorang kolega," tegasnya. "Tidak ada yang lebih dari itu." Namun,
Penjelasan Rudy tidak cukup untuk meredakan kecemasan Ayu. Ia merasa terjebak dalam lingkaran ketidakpastian, dan ketidakpastian ini membuatnya semakin sulit untuk percaya pada kata-kata suaminya. Malam. Itu terasa panjang bagi Ayu. Ia tidak bisa tidur dan terus memikirkan percakapan antara Rudy dan wanita tersebut. Setiap kali ia menutup mata, gambaran senyuman Rudy kepada wanita itu muncul kembali dalam pikirannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dalam hubungan mereka daripada sekadar rekan kerja. Keesokan harinya, setelah tidur larut malam, dan merasa lelah secara emosional, Ayu memutuskan untuk menghadapi Rudy lagi. Ia tahu bahwa jika ia terus menyimpan perasaan ini sendirian, hal itu hanya akan memperburuk keadaan di antara mereka. Saat sarapan pagi bersama Sari, Ayu mencoba untuk bersikap normal meskipun hatinya bergejolak. Setelah Sari pergi ke sekolah, Ayu mengajak Rudy untuk duduk di ruang tamu. "Kita perlu berbicara lagi," katanya dengan nada serius. Rudy menatapnya dengan serius dan mengangguk setuju. "Tentu saja," jawabnya. Ayu mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu," ujarnya langsung. "Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres." Rudy terlihat bingung tetapi tetap tenang. "Ayu, aku sudah bilang bahwa dia hanya rekan kerjaku," katanya sabar. "Aku tidak ingin kamu merasa cemas tentang hal ini." Namun, Ayu tidak bisa menahan diri lagi. "Tapi aku melihat bagaimana kamu tersenyum padanya. Aku merasa terancam." Suaranya mulai bergetar karena emosi yang mendalam. Rudy mendekat dan menggenggam tangan Ayu dengan lembut. "Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti itu," katanya tulus. "Aku tidak bermaksud membuatmu cemas atau merasa terancam." Ayu merasakan ketulusan dalam kata-kata suaminya, tetapi tetap sulit untuk sepenuhnya percaya bahwa tidak ada yang terjadi di antara mereka. "Aku hanya ingin kita saling terbuka satu sama lain," ujarnya dengan suara pelan. Rudy mengangguk setuju dan menjelaskan lebih lanjut tentang proyek-proyek kerja dan bagaimana ia berusaha untuk menjaga batasan profesional di tempat kerja. Ia juga menekankan betapa pentingnya hubungan mereka baginya dan bahwa tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisi Ayu dalam hidupnya. Percakapan tersebut membawa sedikit kelegaan bagi Ayu, tetapi juga menyisakan keraguan dalam hatinya. Meskipun ia ingin percaya pada Rudy sepenuhnya, bayangan ketidakpastian masih membayangi pikirannya. Setelah konfrontasi tersebut, mereka sepakat untuk meningkatkan komunikasi di antara mereka lebih lanjut, tidak hanya tentang pekerjaan tetapi juga tentang perasaan masing-masing agar tidak ada lagi ruang bagi kecurigaan atau ketidakpastian. Setelah konfrontasi yang penuh emosi, Ayu dan Rudy merasa bahwa mereka harus berkomitmen untuk memperbaiki hubungan mereka. Keduanya sepakat untuk tidak hanya berbicara tentang masalah yang ada, tetapi juga mencari cara untuk memperkuat ikatan mereka. Mereka menyadari bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk mengatasi ketidakpastian dan ketakutan yang mengganggu. Minggu-minggu berikutnya, Ayu dan Rudy mulai menerapkan beberapa perubahan dalam rutinitas sehari-hari mereka. Mereka memutuskan untuk mengadakan malam kencan setiap minggu, di mana mereka bisa meluangkan waktu bersama tanpa gangguan dari pekerjaan atau tanggung jawab sehari-hari. Ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih dalam tentang perasaan masing-masing dan saling mendukung. Suatu malam, mereka pergi ke restoran favorit mereka. Suasana romantis dengan cahaya lilin dan musik lembut membuat mereka merasa lebih dekat satu sama lain. Selama makan malam, Ayu berusaha untuk berbagi lebih banyak tentang perasaannya tanpa merasa tertekan. "Aku tahu kita pernah mengalami masa sulit," katanya lembut. "Tapi aku percaya kita bisa melewatinya bersama." Rudy mengangguk setuju. "Aku juga percaya itu, Ayu. Aku berjanji akan lebih terbuka dan jujur padamu," ujarnya. "Aku tidak ingin ada lagi rahasia antara kita." Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di taman sambil menggenggam tangan satu sama lain. Ayu merasa beban di hatinya mulai terangkat. Setiap langkah yang mereka ambil bersama seolah membawa mereka lebih dekat lagi, dan ia merasakan cinta yang mendalam tumbuh kembali di antara mereka. Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam hubungan mereka, tantangan masih ada.
Rudy tetap harus menghadapi tekanan di tempat kerja, dan kadang-kadang ia pulang larut malam karena proyek yang harus diselesaikan. Ayu berusaha untuk memahami situasi ini, tetapi terkadang rasa cemasnya kembali muncul. Suatu malam ketika Rudy pulang larut setelah bekerja keras, Ayu menunggu dengan cemas. Ketika Rudy masuk ke rumah, ia terlihat lelah tetapi bahagia melihat Ayu menunggu. "Maaf aku pulang terlambat," katanya sambil mencium kening Ayu. Ayu tersenyum tetapi tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang terjadi di kantor?" Rudy menggelengkan kepala. "Semua baik-baik saja," jawabnya. "Hanya beberapa tenggat waktu yang harus dipenuhi." Namun, Ayu merasakan ada sesuatu yang tidak diungkapkan oleh suaminya. Malam itu, saat mereka duduk bersama di sofa, Ayu memutuskan untuk berbicara lagi tentang perasaannya. "Rudy, aku ingin kita terus saling mendukung satu sama lain," katanya dengan lembut. "Jika ada sesuatu yang mengganggumu, tolong beritahu aku." Rudy menatapnya dengan serius dan mengangguk. "Aku akan berusaha lebih baik lagi dalam berbagi perasaanku," haratan ujarnya. Percakapan itu membuat keduanya merasa lebih terhubung dan saling memahami satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, hubungan Ayu dan Rudy semakin kuat. Mereka belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain dengan cara yang lebih dalam daripada sebelumnya. Meskipun tantangan masih ada, baik dari pekerjaan Rudy maupun ketidakpastian yang kadang muncul dalam pikiran Ayu, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi segala rintangan bersama-sama. Ayu mulai merasakan bahwa mimpi-mimpi buruknya perlahan-lahan memudar. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan antara mereka, ia belajar untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidupnya dan berusaha untuk fokus pada hal-hal positif dalam hubungan mereka. Suatu hari, saat sedang bermain di taman bersama Sari, Ayu mendapat ide untuk merayakan kemajuan yang telah mereka buat sebagai keluarga. Ia ingin membuat momen spesial untuk Rudy sebagai ungkapan terima kasih atas usaha dan komitmennya dalam memperbaiki hubungan mereka. Ayu merencanakan sebuah kejutan kecil. Makan malam romantis di rumah dengan suasana yang hangat dan intim. Ia menyiapkan hidangan favorit Rudy dan menghias meja makan dengan lilin serta bunga segar. Saat Rudy pulang dari kerja, ia terlihat terkejut dan senang melihat semua persiapan tersebut. "Malam ini adalah malam kita," kata Ayu sambil tersenyum lebar. "Aku ingin kita merayakan semua kemajuan yang telah kita buat." Selama makan malam, mereka berbagi cerita tentang harapan-harapan masa depan mereka, tentang impian-impian keluarga kecil mereka, dan rencana-rencana liburan bersama Sari. Mereka juga membahas bagaimana pentingnya menjaga komunikasi agar hubungan tetap harmonis. Setelah makan malam selesai, Rudy menggenggam tangan Ayu dengan lembut dan berkata, "Aku sangat bersyukur memiliki kamu dalam hidupku, Ayu. Kita telah melalui banyak hal bersama-sama, dan aku percaya kita bisa melewati apapun jika kita bersatu." Ayu merasa harapan baru tumbuh dalam dirinya. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan semata, tetapi juga tentang perjuangan dan komitmen untuk saling mendukung dalam situasi sulit. Dengan tekad baru dan cinta yang semakin kuat, Ayu berharap masa depan mereka akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepercayaan satu sama lain. Meskipun perjalanan ke depan mungkin masih penuh tantangan, ia yakin bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Ayu tersenyum saat melihat Sari bermain riang di taman sambil bergandeng tangan dengan Rudy. Ia tahu bahwa meskipun mimpi-mimpi buruk sempat menghantuinya, kenyataan cinta dan kebahagiaan yang ia miliki sekarang jauh lebih berharga daripada semua ketakutan yang pernah ada.